Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Purnomo dari kelas MC 302. Ingin mempresentasikan terkait meringkas dari sesi 1 sampai dengan 14 materi PPT pembelajaran manajemen operasional 1. Sesi 1, ruang lingkup manajemen operasional 1. Di sesi 1, ruang lingkup manajemen operasional 1 menjelaskan tentang sistem pengelolaan menyeluruh yang terdiri dari sumber daya atau bahan menjadi output produk, dan juga dijelaskan arti dari penunjang sistem tersebut seperti input, sistem, proses, dan output. Dan juga dijelaskan tentang pentingnya dan tujuan manajemen operasional di dalam sistem produksi tersebut. Sesi 2, ruang lingkup manajemen operasional lanjutan. Membahas tentang fungsi produksi dari mencipta barang atau jasa, aktivitas produksi di perusahaan, manufaktur, dan jasa, kemudian fungsi dan peran tanggung jawab manajer produksi atau operasi. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Strategi operasi dirancang untuk memastikan tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui melaksanakan yang tepat oleh perusahaan. Misi adalah suatu pernyataan yang memberikan batasan dan fokus untuk organisasi dan konsep yang menjadi landasan organisasi untuk bergerak. Sesi 3, ruang lingkup manajemen operasional lanjutan 3. Pengenalan konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk. Produk adalah barang atau jasa yang diproduksi, dan proses adalah fasilitas, skill, dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi. Tujuan dari keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memenuhi tuntutan pasar dengan keunggulan kompetitif. Perencanaan produk barang. Perencanaan barang berhubungan dengan desain, produk, aktivitas proses, dan standar kualitas dispesifikasikan secara detail. Perencanaan produk jasa. Perencanaan jasa ditandai tidak ada produk fisik, ketergantungan terhadap personel yang terlatih, hubungan yang lebih dekat terhadap lingkungan pasar. Pengembangan jasa dipengaruhi oleh kemampuan dan terlatihnya suatu pelayanan. Proses produksi adalah transformasi sumber daya dan keahlian organisasi menjadi barang dan jasa yang mempunyai nilai tinggi. Proses produksi terutama dipengaruhi oleh tipe aliran kerja, workflow, dan perancangan stasiun kerja, work center, dan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu proses intermittent dan proses continue. Proses intermittent digunakan untuk produksi sejumlah kecil dari beberapa item yang berbeda pada alat yang fungsinya relatif. Proses continue digunakan produksi volume yang banyak dari item tunggal, variasi item relatif sedikit, dan peralatan khusus melalui tahapan-tahapan yang pasti. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi berkaitan dengan perancangan dan implementasi sistem kerja, work system yang akan memproduksi barang atau jasa. Pertimbangan dalam perencanaan proses produksi dapat membantu melakukan redesign, update, dan evaluasi proses produksinya secara berkelanjutan. Perancangan produk. Perancangan atau merancang merupakan suatu usaha untuk menyusun, mendapatkan, dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sesi 4, perencanaan agregat dan perencanaan. Agregat planning, bagi rencana bisnis yang menyangkut kegiatan produksi disebut sebagai rencana produksi atau perencanaan agregat. Tujuan dan fungsi perencanaan agregat adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan dan untuk menentukan perencanaan operasi jangka menengah yang mengoptimumkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Perencanaan agregat. Bagi pengusaha manufaktur, jadwal agregat menghubungkan secara strategis perusahaan dengan rencana produksi. Tetapi untuk perusahaan jasa, menjadwalkan agregat menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerja. 4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat, yaitu keseluruhan untuk mengukur penjualan atau output, prediksi permintaan, metode untuk menentukan biaya, model yang mengombinasikan prediksi dan biaya. Berikut strategi perencanaan agregat. Memvariasi tingkat persediaan, memvariasi jam kerja, memvariasi jumlah tenaga kerja, subkontrak, pekerja paruh waktu, mempengaruhi permintaan, pemesanan tertunda selama permintaan tinggi. Sesi 5, perencanaan agregat dan persediaan. Pola produksi adalah distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalnya catur bulan, triwulan, bulan, atau minggu. Beberapa metode pola produksi adalah pola produksi konstan, bergelombang, dan moderat. Dalam perencanaan pola produksi yang tepat bagi produksi suatu perusahaan
dapat dipergunakan analisis biaya tambahan. Incremental cost yang terdiri atas biaya perputaran tenaga, biaya simpan, biaya lembur, dan biaya sub. Sesi 6. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industri. Fungsi persediaan. Untuk memisahkan beragam bagian proses produksi, untuk mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan, untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Kemudian tujuan pengelolaan persediaan, menghilangkan risiko keterlambatan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan, menjaga keberlangsungan produksi agar tidak stop produksi, kemudian memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang. Jenis persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi. Model persediaan. Model kuantitas pasaran ekonomis atau IOQ, model kuantitas pasaran produksi, model diskon kuantitas. Biaya yang berkaitan. Biaya penyimpanan holding cost, biaya pemesanan ordering cost, kemudian biaya setup cost. Model kuantitas pemesanan ekonomis merupakan model pengendalian persediaan yang paling dikenal luas dan mudah digunakan. Model ini didasari beberapa asumsi, yaitu permintaan konstan, lead time, waktu bersifat seketika, jumlah diskon yang tidak mungkin, biaya yang berkaitan, biaya pemesanan dan biaya setup, dan biaya penyimpanan persediaan dari waktu ke waktu. Kemudian kosongnya persediaan dapat dihindari sepenuhnya jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Perencanaan kebutuhan material. Teknik perencanaan kebutuhan material digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang, komponen yang terikat pada item-item di tingkat yang lebih tinggi. Persyaratan model permintaan terikat, yaitu jadwal produksi induk, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, ketersediaan persediaan, pesanan pembelian yang belum dipenuhi, kemudian lead time. Tujuan material requirement planning adalah meminimalkan persediaan, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman, komitmen yang realistis, kemudian meningkatkan efisiensi. Jadwal induk produksi atau JIP adalah suatu jadwal yang akan menunjukkan jumlah produk yang akan dibuat dalam tiap-tiap periode. Istilah yang digunakan dalam JIP yaitu membuat berdasarkan pemesanan pelanggan, make to order, merakit berdasarkan pesanan atau perkiraan, assembly to stock, membuat simpanan berdasarkan perkiraan make to stock. Daftar kebutuhan bahan adalah daftar jumlah komponen, komposisi, dan material yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Tidak hanya merinci kebutuhan tetapi juga bermanfaat untuk menentukan biaya, dan dapat menjadi daftar jenis barang yang akan dikeluarkan sebagian produksi. Informasi yang dilengkapi untuk setiap kebutuhan bahan meliputi jenis komponen, jumlah yang dibutuhkan, kemudian tingkat penyusunannya. Waktu tunggu untuk setiap komponen. Lead time dalam sistem produksi berarti waktu pemesanan, penantian, pemindahan, antrian, setup, dan waktu pelaksanaan untuk setiap komponen yang diproduksi. Ketika para manajer menentukan kapan produk dibutuhkan, mereka menentukan kapan mereka memperoleh produk tersebut. Rencana kebutuhan material bruto adalah jadwal yang menunjukkan permintaan total untuk sebuah barang. Kapan harus dipesan dari pemasok, ketika produksi harus dimulai untuk memenuhi permintaan pada tanggal tertentu. Sesi 8. Penjadwalan tenaga kerja. Bertujuan memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimumkan jumlah pekerja yang disiapkan. Latar belakang masalah mencangkup permintaan tenaga kerja yang fluktuasi pada waktu yang relatif pendek, tenaga manusia tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan, kemudian pentingnya menjaga tingkat pelayanan. Definisi permintaan adalah jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode untuk memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Shift, kumpulan hari dalam satu minggu di mana seseorang diharapkan untuk bekerja. Bagian dari hari yang menjelaskan kapan seseorang mulai bekerja, istirahat, dan makan siang. Jadwal, kumpulan hari kerja dan hari libur setiap pekerja dalam satu minggu operasi. Kumpulan periode waktu, jam, kapan pekerja mulai bekerja, istirahat, dan makan siang dari seluruh pekerja, di mana kebutuhan terhadap pekerja tersebut dapat dipenuhi. Data yang diperlukan, yaitu jenis pekerjaan yang tersedia, waktu pelayanan rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan, peramalan permintaan untuk setiap pekerjaan. Dari 3 data di atas dapat diperhitungkan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan. Metode penjadwalan. Algoritma Monroe, algoritma Tibrewala, Philip, dan Brown.
linear programming untuk algoritma Monroe. Sesi 9. Penerapan keseimbangan linear. Langkah dalam membuat line balancing menurut Dr. Vincent Gaspers yaitu mengidentifikasi tugas-tugas, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua tugas, menerapkan batasan prioritas, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan, kemudian menentukan total waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Penjelasan langkah cara membuat line balancing di industri secara detail sebagai berikut. Identifikasi tugas karyawan artinya perusahaan harus tahu secara jelas uraian tugas karyawan. Menentukan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Dalam batasan prioritas kita akan mengetahui tahapan-tahapan dalam pekerjaan. Output line balancing, kemudian total waktu untuk memproduksi output. Sesi 12. Manajemen proyek. Suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. 3 fase dalam manajemen proyek: perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Definisi penjadwalan. Menjadwalkan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Penjadwalan memiliki 2 tugas yaitu memutuskan proses yang harus berjalan, memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Teknik manajemen proyek atau PRT, Program Evaluation Review Technique, adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. GPM, Critical Path Method, adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Kerangka pemikiran PRT dan CPM mengikuti 6 langkah berdasar yaitu mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan, membangun hubungan antara kegiatan, menggambarkan network keseluruhan proyek, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap kegiatan, menghitung jalur terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Diagram jaringan dan pendekatan. Langkah pertama dalam jaringan PRT atau CPM adalah membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang berarti menurut struktur pecahan kerja. Ada 2 pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik activity on node AON, kegiatan pada panah activity on row AOA. Dalam PRT, durasi waktu penyelesaian suatu aktivitas diprediksi dengan 3 estimasi waktu, yaitu waktu optimis, waktu normal, waktu pesimis. Sesi 13. Pemeliharaan fasilitas. Definisi dan tujuan. Pemeliharaan atau maintenance semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan atau sistem dalam kondisi layak kerja. Tujuan. Mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Sistem harus didesain dan dipertahankan agar dapat mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Alternatif pemeliharaan. Pemeliharaan preventif. Mereparasi, memperbaiki, atau mengganti pada akhir jam operasi. Reparasi, memperbaiki, mengganti pada periode waktu persiapan. Kemudian pemeliharaan kerusakan. Terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Perhitungan. Untuk perhitungan waktu rata-rata antara kegagalan dan sebagai berikut. Mean time between failure. Waktu yang diharapkan di antara perbaikan dan kegagalan komponen, mesin, proses atau produk yang berikutnya. MTBF sama dengan 1 per FR kali N. Sesi 14. Total Quality Management. Setiap pelaku bisnis dalam dunia industri akan memberikan perhatian penuh kepada kualitas karena berdampak positif melalui 2 cara, yaitu dampak terhadap biaya produksi dan terhadap pendapatan. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai manajemen kualitas terpadu, Total Quality Management. Pengertian kualitas. Definisi konvensional biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Definisi strategi menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Terdapat 3 kategori produk yang dapat diidentifikasikan, yaitu barang, perangkat lunak, dan jasa. Definisi manajemen kualitas, yaitu suatu cara meningkatkan performasi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses. Dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Proses mengetahui ekspektasi pelanggan, yaitu karakteristik produk yang diinginkan pelanggan, tingkat performasi yang dibutuhkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, kepentingan relatif, urutan prioritas dari setiap karakteristik, kemudian kepuasan pelanggan berdasarkan performasi sekarang. Pada bagian berikut, kami fokus pada beberapa alat yang beragam dan berkembang yang digunakan TQM, yaitu check sheet, scatter diagram, cause and effect diagram, diagram Pareto, flowchart, histogram, kemudian statistical process control chart. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.